Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke rekan-rekan semua, kali ini kita akan membahas margin dan columns, sebuah mekanisme perhitungan bio yang sebelumnya kalau kalian membuat desain dalam satu ruang, kalian nggak pernah memperhitungkannya nih. Mana posisi di teks, mana posisi gambar, kayaknya seenak-enaknya aja gitu, atau seinstingnya kita, atau sesuai selera kita. Nah, lewat materi ini, kita mencoba gagasan baru, lewat ide dan menggunakan kecerdasan otak kita, yaitu mencoba untuk memperhitungkan ruang dengan cermat. Dengan 3 sistem ini, yaitu margins, gutter, dan columns. Ada 2 gambar di sini. Di sebelah kiri adalah teknis peruntungannya, di sebelah kanan adalah hasil setelah kita membagi ruang kemudian. Kemudian kita atur mana bagian alur keterbukaan teks, mana posisi gambar. Berikutnya kita coba untuk zoom terlebih dahulu. Pertama-tama, kita cenderung memulai membaginya ruang. Pertama adalah dengan membuat margin. Margin kita buat dari garis tepi ke bagian yang mau kita tetapkan. Misalkan marginnya di sini 3 cm nih. Yang kiri. Nah, yang kanan juga 3 cm. Maka bawah dan atasnya juga sama. Dan kita akan dapat tingginya itu sisanya seberapa. Sisa dari itu kita hitung dulu. Kalau ternyata kolom yang akan kita buat adalah 4 getter, itu pembelahnya ya, lihat, pembelah. Getter itu pembelah di antara kolom. Ini ada 3. Nah, kemudian getternya dihitung nih. Kalau misalnya getternya 0,5, berarti 0,5 dikali 3, karena ada 3 getternya. Sisa dari tengah tadi, setelah kita kurangi getter yang dikali 3, misalkan getternya 0,5, getternya 0,5, maka kalau ada 3, berarti 1,5. Jadi, sisanya berapa nih? Gitu ya. Nah, kemudian dikurangi getter. Habis itu sisanya adalah columns atau jarak. Kemudian setelah itu kita bisa mendapatkan ruang-ruang nih. Ruang ini bisa kita ruang-ruang ini kita bisa dapatkan atau kita atur. Sebelah kiri bisa kita tempatkan sebagai teks. Sebelah kanan kita bisa menggunakannya sebagai image atau foto kita. Bisa dilihat di sini. Yang kiri teks dan yang kanan adalah foto. Nah, cara menghitungnya begini nih. Jadi misalkan lebar itu 420 mm. Kemudian dikurangi nih lebar utuh 420 mm, dikurangi margin kiri sebanyak 20 mm, sebelah kanan 20 mm, berarti 420 dikurangi 420 dikurangi 40, maka hasilnya adalah 380 mm sisanya. Kemudian kita tetapkan jumlah kolom dan ukuran getternya dulu. Kita pengen membuat getternya misal 16 kolom. Berarti kalau 16 kolom, getternya ada 15. Getter itu pembelah kolom. Ingat, pembelah kolom jarak antara kamu dan dia. Enggak dong, salah dong. Jarak antara follow 1 getternya bisa 4 mm. Berarti kita membutuhkan 15 getter. Maka 4 mm kali 15, maka totalnya berjumlah 60 mm. Berarti berapa sih jarak antara kolomnya? Maka 380 setelah dikurangi margin tadi, dikurangi getter 60, hasilnya 320. Sekarang kita ingin membuat sebanyak 16 kolom. Maka 320 tadi dibagi 16.
Hasilnya per kolomnya ukurannya yaitu 20, kira-kira begitu. Berikutnya kita bisa melihat di sisi sini ada berapa kolom pada sebuah desain majalah ya tepatnya. Kalau kita hitung ada dua kolom di sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Sebelum kita membaginya, kita lihat secara kasat mata adalah 5. Tapi setelah kalau kita melihat pada ukuran sebelumnya bahwa di sini ada kolom yang bisa dipakai menjadi 2 kolom jadi teks, maka hasilnya pasti akan menjadi begitu. Jadi ternyata bagian teks paling besar ini menggunakan 2 kolom. Sebagaimana teks yang ada pada contoh di slide 2 seperti ini. Jadi kesimpulannya Bridge membantu kita cepat dalam memperhitungkan ruang. Setelah ruang kita bisa hitung, kita bisa fokus nih, teksnya di mana, gambarnya di mana, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita mulai pada hal berikut ini. Ya, jadi total panjang itu 940. Kemudian di sini ada 860. Sisa per detik per kolomnya 60. Jadi kita bisa memperhitungkan kita mau pakai dalam satu teks 60 atau kita pakai 2 kolom dalam satu teks. Ukurannya 140 dan seperti itu. Kita mencoba membagi ruang dengan prinsip perhitungan dalam pekerjaan riau. Jadi ini bridge tanpa getter. Jadi ruang itu dibagi-bagi ya sesuai dengan berapa jumlah kolom yang akan kita inginkan. Jadi konsep layout itu kita bisa menyusun sebuah desain. Kita tinggal pakai saja kalian mau membagi misalkan sampel untuk potret. Kalian bisa membagi menjadi 2 dengan getter 1 dan 2 kolom. Kemudian kalian bisa menjadi 4 bidang gitu ya. 2 kolom di atas dan 2 room di bawah. Ada 8 bidang, ada 16 bidang, dan 32 bidang. Kita bisa menyesuaikan dengan rencana Anda seperti apa problemnya nanti. Jadi untuk versi ukurannya pada orientasi landscape. Nah, untuk layout itu secara gaya itu ada 4. Yang sebelah kiri adalah Yang sebelah kiri adalah visual domination. Di mana semua konten sangat penuh. Kemudian ada gaya pada layout. Kontras di mana ada white space, di mana ada ruang kosong yang memang diperuntukkan untuk memberikan nafas bagi konten berikutnya. Kemudian ada anomali yang secara visual dominan itu penuh tapi ada sesuatu bagian yang menarik. Kemudian ada layout symmetrical balance. Ya, kiri kanan dengan bidang yang sama atau diagonal dengan jumlah yang sama. Kalian bisa melihat contohnya. Nah, dengan memahami elemen dalam tata letak, maka kita bisa membuat layout jauh lebih mudah. Karena kita bisa memikirkan nih, kita mau shape-nya seperti apa, kita mau fokus ilustrasinya dan fotonya itu seperti apa, kemudian membuat height line-nya akan seperti apa. Kemudian kita akan meletakkan body copy di mana, dan termasuk keterangan dan logonya itu di mana. Dapat dihasilkan berbagai macam alternatif dalam tampilan visual, dalam perancangan karya. Jadi kalian gak perlu bingung. Kalian diminta untuk membuat beberapa alternatif desain terlalu cenderung. Kalau kalian the system cenderung, kalian sukanya aneh-aneh gitu ya. Baru bikin 3 aja udah capek. Karena apa ya? Karena kalian tidak melihat beberapa alternatif dengan menggunakan grid system. Kalau kita menggunakan grid system, cenderung kalian akan lebih variatif membuatnya.
Oh, saya sudah membuat visual dominasi sekitar aktif. Oh, saya sudah membuat contrast length of ultras. Beberapa alternatif ini bisa akan menjadi jauh lebih banyak dan lebih efisien gitu ya. Jadi kita meninjau karya didesain dengan pleasure. Sekian presentasi dari saya. Kali ini jika ada lebihnya dari saya dan jika ada kurangnya itu dari kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.